Halo Pak, hari ini kami berdua, saya Marcelino dengan NIM sekian. Ya, dengan saya Kevin dengan NIM sekian. Hari ini mau mencoba ngejelasin tentang database System Development Lifecycle. Ya, Vin. Oke, jadi ini merupakan bagan dari bagan singkat dari database lifecycle tersebut. Jadi kita mulai dari database planning hingga nanti sampai ke bagian testing atau kita melakukan testing dari database yang setelah kita buat. Next. Oke, yang pertama-pertama itu dimulai dari database planning. Penjelasan singkatnya ada di sebelah kanan, bisa dibaca. Database planning itu aktivitas manajemen yang membuat masing-masing level dalam sistem database menjadi paling efektif dan efisien. Nah, di database planning ini ada step-stepnya. Yang pertama itu nentuin misi dan apa yang pengen dicapai dari sistem database yang pengen dibuat. Yang kedua, itu menentukan tujuan dan apa yang harus dilakukan untuk masing-masing misi tersebut yang tadi udah di-define di step pertama. Terus database planning ini mencakup bagaimana data diambil, bagaimana format datanya, bentuk dokumentasi apa yang diperluin, dan gimana cara ngerancang dan implementasiin database. Lanjut. Oke, sekarang kita ke bagian system definition. Jadi, system definition adalah tahap di mana kita menjelaskan cakupan dan batasan dari sistem database dari pandangan user dan maupun dari pandangan aplikasi. Jadi, sebelum kita mendesain sebuah database, kita perlu mencari dulu batasan dan cakupannya dari database tersebut, baik dari sisi user ataupun dari sisi aplikasi. Sehingga nanti kalau misalnya suatu saat database tersebut dilakukan atau dijalankan, atau digunakan, nah nanti bisa aja ada user yang tidak terdefinisi sebelumnya. Jadi kita mempreventif agar semua user nantinya dapat menggunakan database kita. Oke, next. Lanjut, Vin. Oke, jadi kita ada representation database multiple user view. Jadi database kita tidak selalu digunakan oleh satu user aja pada satu saat. Jadi mau nggak mau kita harus bisa ibaratnya adalah membuat database tersebut bisa digunakan oleh multiple user. Nah, ini adalah gambaran dari database kita jika dalam satu saat user itu yang makanya bisa lebih dari satu. Nah, jika dilihat itu ada yang tabrakan, misalnya user 5 dan user 6 itu terjadi tabrakan. Nah, ini yang harus kita cari biar nggak terjadi tabrakan gitu. Next. Yang berikutnya, stepnya itu ada requirements, collections, and analysis. Ini stepnya itu ketika kita menganalisis dan mencari informasi seputar sistem database menggunakan fact finding techniques. Nah, informasi-informasi yang dicari itu biasanya digunakan buat mengetahui apa aja sih kebutuhan database yang mau kita buat. Terus di step ini juga, di level ini, informasi yang didapat itu biasanya masih berantakan. Jadi mesti dirapihin lagi, dibenahin. Nah, biasanya teknik nyusun datanya itu disebutnya bisa pakai structure analysis design, bisa pakai data flow diagram, bisa juga pakai HIPO, hierarchical input process output. Terus pada level ini juga ada 3 pendekatan buat nentuin tuh. Yang pertama, buat nentuin keperluan user, itu bisa pakai namanya centralized approach. Nah, centralized approach ini, user requirements-nya yang di sebelah sini, itu sebelum masuk ke database design dikumpulin dulu dari requirements dari tiap user yang udah dikumpulin, barulah dibikinin pada database design-nya. Terus ada juga pendekatan lainnya yang namanya view integration approach. Nah, ini bedanya apa sama yang sebelumnya yang centralized? Kalau yang ini untuk requirements-nya itu nggak disatuin. Jadi begitu punya requirements, dibikinin kira-kira user view-nya seperti apa, baru pada database pada desain pas nanti di bagian database design baru dibuatkan. Jadi bedanya kalau yang sebelumnya decentralized itu user requirements-nya disatuin dulu, yang ini enggak.
Next. Nah, oke. Sekarang kita ke database design. Database design adalah proses membuat desain untuk database yang akan kita gunakan untuk membantu perusahaan mencapai misi mereka sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Nah, jadi setelah kita melakukan fact-finding method, teknik dan tadi kita mencari cakupannya, nah sekarang kita mendesain database-nya. Nah, ada 4 pendekatan dari kita membuat database, itu adalah bottom up, top down, inside out, dan mix strategy. Bottom up itu seperti apa? Jadi bottom up itu kita melihat dari sisi kecil-kecilnya. Jadi kita mulai dari entity, attribute, relationship. Nah, untuk kalau top down kebalikannya, kita melihat dari sisi besarnya. Jadi kita membuat modelnya dulu baru ke bagian entity paling kecilnya. Nah, terus kalau inside out itu sebenarnya mirip sama bottom up, cuman dia awalnya bikin entity besar, habis itu dia ubah-ubah jadi entity kecil. Jadi dari entity yang besar jadi entity kecil. Nah, terakhir mix strategy itu merupakan gabungan dari bottom up dan top down. Nah, terus dalam database design itu ada 3 tahapan, yaitu konseptual, logical, dan physical. Pada saat tahap konseptual, jadi dia itu membuat gambaran luas dari database-nya. Terus kalau logical, dia membuat model desainnya, jadi hubungan antara datanya segimana, logika antara datanya bagaimana. Nah, terakhir adalah di physical database design. Jadi dia nanti si database designernya itu memilih bagaimana cara mengimplementasikan database tersebut. Bisa dengan DBMS ataupun yang lainnya. Next. Oke, selanjutnya itu DBMS selection. DBMS ini yang kita tahu adalah database management system. Nah, di step ini kita tuh milih tuh kira-kira mana DBMS yang cocok buat keperluan database kita. Nah, DBMS yang kita tahu itu kan banyak, bisa jadi Oracle, bisa ada Postgre, bisa SQL Server, dan lain-lainnya. Nah, di step ini pertama-tama kita itu nentuin dulu nih syarat dan kebutuhan yang diperluin sama kita tuh apa sih. Nah, setelah kita udah tahu syarat dan keperluannya, kita tentuin kira-kira dari banyak DBMS, kira-kira yang cocok sama kebutuhan kita apa. Nah, setelah udah kita tentuin calonnya siapa aja, baru deh kita evaluasi, kita cocokin lagi sama kebutuhan kita. Baru setelah itu dipilih. Next. Nah, sekarang kita ke application design. Jadi kita merancang UI dan aplikasi yang digunakan dalam proses menggunakan database. Jadi kita sebenarnya sebelum kita melakukan aplikasi design, kita harus membuat rancangan database terlebih dahulu. Nah, terus nanti rancangan aplikasi itu meliputi apa aja? Dia itu meliputi rancangan program dan rancangan transaksi, di mana dalam sebuah program itu harus ada UI-nya kan. Nah, UI-nya itu haruslah mudah dipahami oleh calon user. Nah, terus pada bagian transaksinya harus ada apa? Bagian transaksinya harus diatur bagaimana cara mengambil transaksinya, cara mengubah transaksinya, dan juga cara mencampur transaksinya. Next. Oke, bagian selanjutnya itu prototyping. Nah, prototyping ini bisa dibilang kayak ketika kita nyoba bikin nih dari yang telah kita lakuin sebelumnya, application design dan step-step sebelumnya, kita coba bikin bentuk jadinya. Jadi sistem database yang jadinya yang bisa bekerja kira-kira seperti apa. Nah, tujuannya prototyping ini itu untuk nemuin nih fitur-fitur apa yang kurang bagus atau bisa diimprove lagi nggak fiturnya. Nah, untuk mencari itu bisa digunakan prototyping. Selanjutnya ada juga implementation. Nah, implementation ini yang seperti yang tadi disebutkan, begitu udah kita bikin prototypingnya, udah oke, nah saatnya diimplementasi. Nah, ini di saat kita membuat database benerannya. Nah, itu biasanya menggunakan DDL, Database Definition Language. Next. Oke, selanjutnya setelah kita sudah membuat database ya dengan DDL, nah sekarang kita harus melakukan data conversion and loading. Jadi kita memasukkan data ke dalam database yang sudah kita buat. Nah, data conversion berarti sebenarnya kita tidak harus secara manual masukin satu, tapi sebenarnya kita bisa masukkan data dari data yang lama. Misalnya kita dari data Excel atau dari data mungkin data COBOL gitu. Nah, kita bisa masukin datanya. Jadi bisa dengan cara aplikasi tambahan, ataupun untuk zaman sekarang DBMS itu sudah bisa mensupport. Jadi kita tinggal masukin
doang gitu. Next. Nah, setelah kita sudah memasukkan datanya, kita melakukan testing, yaitu kita menjalankan database dan mencoba mencari apakah terdapat error. Seperti biasa, kalau misalnya kita membuat sesuatu, pasti mungkin aja ada error ya kan. Nah, makanya itu kita melakukan testing. Nah, setelah kita menemukan error, ya kita debugging, kita memperbaiki database yang sudah kita buat. Tuh. Next. Nah, ini proses yang terakhir yaitu operational maintenance. Nah, ini tuh proses di mana kita ketika database-nya udah jalan, udah up and running, nah di sini kita monitoring sama maintain si database yang udah jalan ini. Nah, di sini biasanya kita ngecekin sistem-sistemnya, ngecekin aplikasi yang ada di servernya, kira-kira ada nggak yang error atau apa. Nah, kalau misalkan terdapat error, seperti yang tadi Kevin bilang di bagian testing, di sini juga terdapat debugging dan dibenerin kira-kira kalau misalkan ada error. Oke, next. Oke, terima kasih Bapak dosen sudah mau mendengarkan penjelasan dari saya dan Marcel tentang database system cycle. Database system management cycle. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak, Pak.